Dajjal, sebuah nama yang mengguncang banyak keyakinan dan menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sebagian besar orang mengenalnya dari sisi agama, sosok yang akan muncul di akhir zaman, membawa fitnah terbesar bagi umat manusia. Tapi, apakah kita pernah bertanya, bagaimana kalau Dajjal bukan hanya sosok, tapi juga sistem? Bagaimana kalau Dajjal bukan datang di masa depan, tapi sudah berjalan hari ini di depan mata kita dalam bentuk teknologi, kecerdasan buatan, dan informasi yang dimanipulasi? Dalam video ini, Dimensi Terakhir tidak hanya mengajak kalian melihat Dajjal dari sudut agama, tapi juga dari sudut sains, dari logika, dan dari realita yang sudah tidak bisa dianggap biasa. Ini bukan cerita horor, ini bukan dongeng konspirasi, ini adalah peringatan yang mungkin datang tepat waktu. Siapakah Dajjal menurut agama? Sebelum kita bicara tentang sains, teknologi, dan konspirasi global, kita akan kembali ke sumber yang paling tua dan yang paling jelas, yaitu agama. Dajjal dalam Islam bukan tokoh biasa. Dia disebut sebagai fitnah terbesar yang pernah ada di muka bumi. Kenapa? Karena dia datang bukan membawa perang, tapi ilusi. Seperti yang dikatakan dalam hadis, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal disebut bisa menurunkan hujan, menghidupkan orang mati, dan membuat orang lapar atau kenyang hanya dengan perintah. Tapi, apakah itu mukjizat atau teknologi? Seperti yang diterangkan dalam hadis, ciri-ciri Dajjal sebagai berikut. Matanya buta sebelah, tertulis kafir di dahinya, bisa menjelajahi bumi dengan cepat, dan diikuti oleh orang-orang bodoh dan yang lemah imannya. Coba bayangkan, dunia sekarang sudah menyatu secara digital. Satu postingan bisa viral dalam hitungan detik. Satu sistem bisa mengendalikan jutaan manusia. Apakah buta satu mata itu simbol bahwa Dajjal hanya melihat dengan logika, tapi buta dari iman? Atau bahkan simbol dari teknologi, pengawasan, kamera, AI, augmented reality? Dan dalam tafsir para ulama, sebagian ulama menyebut bahwa Dajjal adalah sosok fisik yang akan muncul menjelang kiamat. Tapi ada juga yang mengatakan fitnah Dajjal bisa dimulai bahkan sebelum dia muncul. Fitnah Dajjal adalah representasi dari kebohongan sistematis yang dibungkus dengan kemajuan dan dibantu oleh teknologi. Jadi pertanyaannya yang sekarang bukan cuma tentang siapa Dajjal, tapi juga kapan fitnahnya dimulai. Karena kalau kita lihat ke dunia hari ini, mungkin jawabannya sudah ada di depan mata kita sendiri. Dajjal dalam wujud sistem ketika dunia menjadi ilusi. Jika Dajjal itu membawa ilusi, maka sekarang kita hidup di zaman yang penuh ilusi, tapi kita bisa menyebutnya kenyataan. Dunia digital adalah ilusi. Kita bangun dan langsung mengecek HP, scroll berita yang kita percaya, melihat video yang disarankan algoritma. Semua terlihat nyata, tapi kita tidak sadar kita hidup di bubble informasi yang dibentuk oleh sistem. Fitnah Dajjal bukan sekedar menipu mata, tapi memanipulasi cara kita melihat dunia. AI, deepfake, dan manipulasi realitas. Sekarang dengan deepfake dan voice clone, seseorang bisa dihidupkan kembali dalam bentuk digital, bahkan bisa dibuat berkata sesuatu yang tidak pernah dia ucapkan. Bukankah dikatakan dalam hadis bahwa Dajjal bisa menghidupkan orang mati? Mungkin bukan secara harfiah,
Tapi lewat teknologi, kita bisa menciptakan ilusi kehidupan. Manipulasi informasi adalah manipulasi pikiran. Google, YouTube, TikTok, dan media mainstream lainnya semuanya dikendalikan oleh algoritma. Apa yang kita pikirkan dan akhirnya kita yakini. Dajjal tidak datang untuk membunuh, tapi untuk membuat manusia percaya pada kebohongan besar, sistem tanpa wajah. Dajjal digambarkan bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Hari ini di satu kota, besok di kota lainnya. Di zaman sekarang, bukan manusia yang berpindah, tapi pengaruhnya. Satu sistem global bisa mengubah opini publik di seluruh dunia hanya dengan satu klik. Dajjal bukan lagi satu orang, tapi soal sebuah sistem. Sistem yang membuat manusia merasa bebas, padahal mereka sedang dikendalikan. Dajjal, AI, dan Tuhan digital saat mesin menjadi agama baru. Bayangkan sebuah dunia di mana manusia tidak lagi menyembah Tuhan, tapi tunduk pada sistem buatan mereka sendiri, menuju titik singularity. Singularity adalah titik di mana kecerdasan buatan melebihi manusia. Setelah itu, manusia tidak bisa lagi mengendalikan apa yang mereka ciptakan. Sains menyebutnya kemajuan, agama menyebutnya fitnah. Kalau AI bisa berpikir, belajar, dan memutuskan sendiri, apa bedanya dengan Dajjal yang digambarkan mampu menghidupkan, mengetahui, dan mengatur rezeki? Sistem yang serba tahu. Dajjal disebut bisa memberi makan, membuat tanah subur, dan mengatur hujan. Sekarang, dengan Wither Modification, pertanian pintar, dan sistem logistik global, siapa yang menentukan kamu bisa makan atau tidak? Bukan lagi Tuhan langsung, tapi sistem. Dan sistem itu dikendalikan oleh segelintir elit. Dengan teknologi yang kamu pikir netral, padahal penuh agenda. Tuhan baru teknologi. Kamu tanya apapun ke AI, kamu serahkan keamanan ke smart system, kamu mengikuti GPS seperti agama, kamu percaya semua data yang keluar dari mesin. Kita tidak sadar, kita sudah mulai mengganti Tuhan dengan teknologi. Tanpa moral, tanpa jiwa, AI tidak punya akhlak. Dia hanya menuruti perintah dan data, tapi manusia perlahan menyerahkan keputusan hidup dan mati pada mesin. Dajjal bukan hanya datang untuk menguasai, tapi membuat manusia kehilangan jati dirinya sebagai hamba. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah siap atau sudah menjadi bagian dari sistemnya? Semua yang kamu tonton hari ini bukan sekedar cerita konspirasi. Ini adalah realita yang perlahan berubah, dan kita semua ada di dalamnya. Agama memberi tanda, sains menunjukkan jalan. Islam sudah memberikan peringatan ribuan tahun lalu, dan sains mengungkap banyak kemungkinan yang justru menguatkan tanda-tanda itu. Dajjal bukan sekedar sosok. Dia bisa berupa sistem, ideologi, atau kekuatan yang tak terlihat, yang memalingkan manusia dari Tuhannya sendiri. Kalau dulu Dajjal sebagai ujian, hari ini dia datang sebagai pilihan. Lantas, kita mau jadi siapa? Orang yang tertipu, orang yang mengikuti sistem tanpa sadar, atau orang yang bangun, sadar, dan melawan dengan ilmu dan iman? Jangan kira kita aman hanya karena belum melihat Dajjal secara fisik, karena mungkin kita sudah tunduk pada sistemnya dari sekarang. Karena ketika kebenaran diselimuti ilusi dan kebohongan dipoles dengan teknologi,
maka iman bukan lagi sekedar keyakinan, tapi benteng terakhir manusia. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru, bantu kami menyebarkan kesadaran, subscribe, aktifkan loncengnya, dan gabung dalam perjalanan, karena dimensi terakhir baru saja dibuka.